1. Juga pagi itu, dia bangun dengan rasa hari itu bakal bertemu istrinya di salah satu tikungan. Entah tikungan mana, sedang istrinya telah mati entah berapa lama. Rasa seperti ini menjadi alasan tiap hari baginya untuk hidup. Paginya dia selalu gembira, sampai saatnya dia bertemu salah satu tikungan, melaluinya tanpa bertemu istrinya. Kekosongan sesudah tikungan ini membuat petang-petangnya tiba terlalu cepat. Begitu malam jatuh, perutnya dituanginya arak penuh-penuh, memanggil Tuhan keras-keras, kemudian meneriakkan nama istrinya keras-keras, menangis keras-keras, untuk pada akhirnya tertawa keras-keras. Tawa keras-keras ini menjadi isyarat bagi orang-orang di sekitarnya untuk menuntunnya pulang ke satu kamar kecil di satu rumah kecil di pinggir kota kecil. Di atas balai-balai kecil, satu-satunya perabot dalam kamarnya itu, dia meletakkan tubuhnya yang kecil, menghidupi detik-detik selanjutnya dari malam yang sisa. Malam-malamnya seperti ini terlalu kecil untuk dapat menampung pengungsiannya dari harapan yang terlalu besar digantungannya pada tikungan jalan. Entah tikungan mana, tapi fajar mengambang di ufuk tiap pagi membawa ingatan putih baginya bahwa tikungan jalan bukanlah tempat untuk menemui orang mati, bahwa istrinya sesungguhnya ada di bawah tanah pekuburan yang entah sudah berapa lama tak pernah dikunjunginya. Sudah berapa lama dia tak ziarah? Belum pernah. Istrinya mati, kata orang. Telah dikubur, kata orang. Tapi dia sendiri tak mau melihat istrinya yang sudah mayat itu. Dia, suami si mayat, tak tampak. Dia lari tunggang langgang ke kaki 5 jalan raya dan bersama khalayak ramai menonton iring-iringan mayat istrinya lewat dari situ. "Siapa mayat mati?" tanya orang. "Entah," jawabnya sambil makan kuaci terus. Malamnya, dia menyuruh penjaga kuburan meletakkan bunga di atas kuburan istrinya. Sesudah itu, dia cepat-cepat pergi dari situ. Esoknya, bibirnya untuk kali pertama dalam hidup menyentuh minuman keras. Mulai saat itu, dia mulai dikenal sebagai pemabuk yang keras-keras memanggil nama istrinya, keras-keras menangis, keras-keras memanggil Tuhan, dan akhirnya keras-keras tertawa, terbahak-bahak kesetanan. Selesai mandi dan berpakaian, dia lari ke jalan, berhenti di kaki 5 untuk menentukan arah mana yang bakal ditempuhnya. Ini dilakukannya dengan cara menatap lama-lama ke inti matahari, satu kesanggupan yang baru beberapa hari ini diperolehnya. Sebelumnya, dia cuma dapat menetapkan paling lama 1 menit. Menatapnya paling lama 1 menit, itu pun dengan risiko. Sesudahnya penglihatannya menjadi kabur, berkunang-kunang, kedua bola matanya terus merah basah. Tapi berkat latihannya yang keras dan terus-menerus, waktunya makin dapat diperpanjang. 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan seterusnya. Kini dia dapat memandangi matahari sesukanya selama waktu yang dikehendaki. Pernah dia sehari suntuk hanya memandangi inti bola matahari sampai matahari terbenam petangnya. Satu-satunya gangguan yang dialami sesudahnya adalah malam itu dia melihat ada matahari sepanjang malam dalam tempurung kepalanya. Cahaya yang kuat sekali dalam kepalanya ini membuat panas seluruh tubuhnya. Butir-butir darahnya makin kencang beredar. Pembuluh-pembuluh darahnya makin lebar, jantungnya berdentang makin cepat, tubuhnya merasa ringan sekali. Rasa riang mendaki dalam dirinya. Pada satu saat, dia perlu menyatakannya secara jasmaniah. Dia melompat tinggi-tingginya, setinggi-tingginya, dibarengi teriak keras sekeras-kerasnya.
Kemudian dia lari sekencang-kencangnya ke kedai arak. Keras-keras memanggil nama istrinya, menangis, memanggil Tuhan, dan tertawa. Ketika sampai di depan rumah tempat dia menyewa kamar, orang-orang baik hati telah berkenan mengantarnya pulang. Dipelukinya satu persatu, diciumnya berkali-kali. Keras-keras dia menyatakan terima kasih. Cintanya kepada mereka, kepada seluruh manusia, kepada istrinya. Sebagai penutup, mereka mendengar dia meneriakkan nama istrinya sekali lagi. Kemudian disusul bantingan daun pintu sekeras-kerasnya. Sesudah itu hening, sehening-heningnya. Lama juga dia berdiri di kaki 5 itu, tegak lurus pada langit yang kelewat bening. Jalan raya amat lenggang, manusia dan bunyi jauh, jauh sekali. Hanya seekor anjing kurus dan kotor di ujung jalan tampak mengais-ngais tong sampah. Di udara yang mulai gerah, seekor elang mengepak-ngepakkan sayap tanpa nafsu. Kesibukan kota kecilnya pagi itu seolah menyibak ke suatu penjuru saja. Desah kesibukan ini sesekali diantar angin ke telinganya, membuat seolah dia jauh sekali dari kota tempat dia kini ada. Di salah satu kaki 5-nya berdiri tegak lurus pada langit yang bening, kelewat bening. Perasaan seperti ini membuat dia tiap kali bergairah. Satu keinginan kuat mengental dalam dirinya untuk mengalami perasaan itu sepenuhnya dan sekaligus mencatatnya, menilainya. Untuk kali kesekian dia beroleh derai-derai rasa yang mengantarkannya ke satu tempat yang lain daripada tempat dia kini sesungguhnya ada. Anehnya, dia tak dapat berkata saat itu. Dia sekaligus ada di 2 tempat. Kedua tempat ini silih berganti dalam perurutan waktu yang sangat cepat merebut seluruh dirinya. Kecepatan ini akhirnya demikian besarnya, hingga batas-batas kedua tempat itu saling mendekati sekali. Pada satu saat, kedua tempat itu lebur. Terjadilah satu tempat ketiga, yang serta-merta membuat dia tersadar dari kemelutnya itu. Tempat ketiga ini mengakhiri segala uap remang dalam dirinya. Biasanya dia lalu bisa mengambil keputusan, mengarahkan keinginannya. Demikian juga kali ini. Setelah tempat ketiga itu menyuruh ke dalam tubuhnya, dia bersiul dan dengan rasa yang girang sekali membanting langkah-langkahnya ke jurusan kiri. Sebenarnya arah yang ditempuh oleh kedua kakinya sesudah tiap kejadian seperti yang baru saja dialaminya ini adalah senantiasa ke kiri, belum pernah ke kanan. Dia sendiri heran mengapa. Pernah dia sekali sesaat sebelum kemelutnya seperti itu mulai menghening cipta sebentar dan sungguh-sungguh menekadkan agar arah yang akan ditempuhnya nanti hendaklah ke kanan. Tapi sehabis kemelut itu, tanpa setahunya, tubuhnya telah diusung langkah-langkah kakinya ke arah kiri. Anehnya, sedikit pun dia tak merasa menyesal telah tak menuju arah yang berlawanan. Pelan-pelan dia menyusuri kaki 5 arah ke kiri itu. Dia mencoba menghitung batu-batu tegel kaki 5, bukan karena dia suka sekali berhitung, suka benar pada angka-angka, melainkan karena semata-mata untuk kuasa mengendalikan dirinya saat itu. Tikungan di ujung jalan ini makin dekat. Pandangannya sekali didahulukannya ke situ. Tiap kali debur jantungnya memantulkan kembali pandangannya ke batu-batu tegel yang sedang dipijaknya. Butir-butir pasir di atas batu-batu tegel itu, sol kedua sepatunya sudah amat aus, makin mengambil bentuk yang besar, juga mengancam akan menyerbu kedua matanya. Pada saat-saat seperti ini, seluruh isi dadanya menyisih bagi hanya satu perasaan, yakni harapan. Harapan istrinya akan datang dari arah sana, dari tikungan, bertemu dengan dia persis di tengah busur tikungan itu.
Pada saat dia berdiri persis di tengah busur tikungan itu, kedua matanya dipicingkan. Setiap menantikan suara istrinya memanggil dia, "Oh, halo, kau." Apabila suara itu yang dikenalnya dalam seluruh variasi nada dan getarannya tak kunjung datang, sedang yang sampai ke telinganya hanyalah desak keramaian kota yang menyibak ke suatu penjuru saja, maka di dalam kelam picingnya kedua matanya ditancapkannya lah titik-titik kuning pada dari harapan berikutnya. Besok aku pasti bertemu dia. Hidupnya sejak dia tinggalkan istrinya adalah hari-hari kini yang ditambal pada hari-hari esok. Esok akan menjadi kini menyakup semua situasi kehidupan. Kini yang menjadi kemarin tak dihiraukannya karena segala yang lampau adalah hanya gumpalan hitam. Sama dengan gumpalan hitam yang sejak istrinya mati selalu dilihatnya di sisi bidang penglihatan matanya sebelah kiri. Bentuk tak warna berlebih-lebihan, sedikit pun tak ada gunanya, tak menguranginya, tak menambah daya lihatnya. Kehampaan habis tikungan begitu membuat panca inderanya segar. Nafsu kerjanya bangkit meluap. Rasanya seolah dia sanggup melakukan kerja apa saja, asal itu dapat diselesaikannya sebelum matahari terbenam. Telah dijadikannya prinsip sejak istrinya mati. Dia tak mau menerima kerja tetap yang meminta ketekunan dari dirinya lebih dari 5 jam berturut-turut sehari. Ketika istrinya belum mati, kata orang, dan ini dibenarkan oleh kritikus terkemuka, dia seorang pelukis berbakat sekali dan mempunyai masa depan baik. Tapi begitu istrinya selesai dikubur, seluruh lukisan dan alat lukisnya dilemparkannya ke dalam laut. Kepada para kritikus yang tercengang, dia berkata, "Mereka selama ini salah semuanya sebab sesungguhnya dia tak punya bakat, apalagi masa depan baik. Sejak itu, dia jadi semacam buruh lepas. Itu pun hanya dia sedia kerja paling banyak 5 jam berturut-turut sehari, tak lebih." Penduduk sekotanya mengenal dia demikian, menerima sifat-sifatnya yang aneh itu tanpa komentar. Dan oleh sebab dia memang tenaga yang sungguh-sungguh, artinya dalam batas-batas paling lama 5 jam berturut-turut sehari, mereka suka sekali menggunakan tenaganya. Kerja apa saja diterimanya, mencuci piring di kedai, menjaga orok di rumah yang orang tuanya perlu berpergian, membersihkan pekarangan rumah, menjadi kacung bola tenis, dan seterusnya. Tapi bila ditanyakan kepadanya jenis kerja mana yang paling suka dilakukannya, dengan mata bersinar-sinar dia akan menjawab, mengecat atau mengapur rumah. Kalau ditanya mengapa, dia hanya senyum dengan sinar-sinar aneh di matanya sambil menggeleng-geleng. Tapi ketika pada suatu hari dia diminta ikut membantu menggali lubang kubur, matanya terbelalak lebar-lebar. Kemudian dia lari kencang-kencang. Sejak itu, penduduk sekotanya tahulah kini selera kerjanya. Teramat suka mengecat dan mengapur, teramat tidak suka menggali lubang kuburan. Dia pun mereka beri kerja mengecat atau mengapur saja. Dalam lapangan ini dia sungguh ahli. Tak seorang di kota sanggup menandinginya. Ada sesuatu yang khas pada catan atau kapurannya yang tak tertiru oleh orang-orang yang mencoba meniru atau menandinginya. Apabila disejajarkan hasil kerjanya dengan hasil kerja orang lain, tampak benar bedanya. Catan atau kapurannya mempunyai warna yang khas. Bahkan menurut sebagian penduduk kota, mempunyai semacam wangi khas. Rumah atau tembok yang selesai dicat atau dikapurnya, menurut mereka seolah berubah menjadi lukisan tersendiri yang selaras sekali tegak di kota mereka itu. Tapi dia sendiri tak percaya pada teori penduduk sekotanya itu. Dia geleng-geleng. Setelah selesai kerja, dia segera menagih upah lalu cepat-cepat berlalu dari situ ke kedai arak.
Sedang asyiknya dia bersiul-siul dengan membanting langkah-langkahnya di kaki lima itu, dia berpapasan dengan seorang parubaya yang menurut orang-orang sekotanya adalah obseter pekuburan kota Praja. Tokoh kita tak suka pada obseter ini. Bagaimana dia tak menyukai siapa saja yang lapangan kerjanya sedikit banyak ada hubungannya dengan orang mati. Dia ingin cepat-cepat menyingkirkan atau balik kanan untuk menghindarkan pertemuan dengan tokoh maut itu. Tapi jarak antara mereka sudah terlalu dekat, dan dia belumlah rasul atau malaikat yang pada saat-saat seperti itu dapat terbang vertikal ke langit. Kebetulan sekali. Saya sudah lama mencari-cari saudara. Untung benar, untung. Ada apa? Mari kita ke kedai sana dulu. Sambil minum, saya akan membentangkan nanti usul saya. Minum apa? Kopi atau teh manis? Toko kita terpaha. Kopi? Teh? Hahaha. Obseter tiba-tiba sadar lalu buru-buru memperbaiki. Baik, kita minum arak. Akur? Bukan kebiasaan saya minum arak sepagi ini. Apa Bung Obster barangkali ingin menghindarkan saya kerja pagi hari ini? Oh tidak. Bahkan sebaliknya, saya ingin ajak saudara kerja. Kerja? Coba bentangkan maksud saudara yang sesungguhnya. Tanpa minum dulu? Persetan dengan minuman. Dengan ragu-ragu, obseter berjalan pelan-pelan di samping tokoh kita. Saya ingin saudara mengapur tembok-tembok luar pekuburan kota Praja yang saya awasi. Kalimat itu membuat tokoh kita seolah-olah melihat panah-panah yang ditembakkan beruntun-untun ke langit. Pada satu saat, panah-panah itu tiba-tiba berhenti di udara. Kemudian semuanya berbalik dan serentak menukik menyerbu ke arahnya. Dia menutup kedua matanya. Seluruh tubuhnya menggigil, seolah dia sudah merasa sekian panah yang besar-besar dan runcing-runcing itu menikam tubuhnya. Dia membuka matanya sejenak. Masih dilihatnya panah-panah itu dengan deras menuju ke arahnya. Cepat-cepat dia lari dari situ, arah ke muka sambil berteriak-teriak kesakitan. Obseter terkejut, melihat ke kiri dan ke kanan mencari sebab tingkah aneh dari kawannya bercakap itu. Ketika dilihatnya sebab-sebab itu tak ada, herannya makin jadi, disusul kemudian oleh rasa takut. Begitu takutnya dia, hingga dia merasa perlu menyusul yang masih saja berteriak-teriak itu. Begitulah kita lihat pada satu pagi yang cerah. Sepanjang satu jalan lengkung, dua laki-laki berlari-lari sambil berteriak-teriak ketakutan. Pada satu saat, kawan kita tiba-tiba ingin berhenti. Tak berlari-lari lagi, tak berteriak-teriak lagi, tak terseduh-seduh lagi. Dia duduk di pinggir kaki lima dengan perasaan lucu sekali. Dia menyaksikan tontonan di belakangnya yang terdiri dari orang-orang laki-laki parubaya. Pekerjaannya obseter pekuburan kota Praja, berlari-lari sambil berteriak-teriak. Tontonan ini bukan saja memberi perasaan lucu padanya, melainkan juga satu jenis perasaan lain yang bila diselidiki seksama nyatanya menyerupai perasaan puas setelah berhasil melakukan balas dendam. Terengah obseter itu sampai kepadanya. Sinar kedua matanya kuyu, tapi masih cukup menggambarkan rasa letih, campur heran, campur benci. Mengapa Anda berlari-lari, berteriak-teriak? Tanyanya di ujung napasnya yang satu-satu. Dia duduk di sebelah tokoh kita. Mengapa Anda lalu ikut lari? Ikut berteriak-teriak pula? Tanya tokoh kita ibarat menjawab. Keduanya seketika berpandangan tajam sekali, disusul oleh sejumlah perasaan yang mengejang dalam diri mereka masing-masing. Tiba-tiba mereka serentak meletus tertawa.
terpingkal-pingkal. Keduanya tak tahu mengapa mereka telah berbuat. Mereka hanya tahu mereka telah berbuat, bahwa bentuk dan jenis perbuatan mereka adalah demikian. Sedikit pun tak mereka hiraukan. Garis-garis kusut melingkarinya. Garis-garis kusut yang melingkari mereka tadi semakin merentang dan teratur. Pada satu ketika, mereka berdua merasa ada satu lingkaran yang sama. Satu rasa panas mengucur ke dalam tubuh mereka, membuat mereka merasa seharusnya bersahabat. Tiba-tiba, tangan Obseter telah menyeruk ke dalam tangan tokoh kita dalam salam yang bergetar-getar hangat. Panas dalam tubuh mereka memijar, membuat isi dada mereka berkilauan, memantulkan napas persahabatan dan kesetiakawanan ke seluruh pelosok alam. Jadi, kau ingin menyuruh mengapur seluruh tembok luar kuburan? Obseter mengangguk. Sedikit pun tak merasa keberatan telah disapa dengan kau. Dia tertunduk termangu-mangu menatap pasir-pasir di atas aspal jalan raya. Satu perasaan menyesal datang bertengger di atas hatinya. Kini dia seolah dapat memandang luas ke seluruh persoalan. Kini dia mengetahui sebab sesungguhnya mengapa kawannya itu dari tadi lari kencang-kencang, berteriak-teriak ketakutan. Dia kini menjadi tawanan penuh dari nuraninya. Telunjuk kanannya digores-goreskannya di atas aspal kering yang terlalu kering. Tidak, dia tidak dapat menyuruh kawan barunya itu melakukan apa yang semula dimintanya. Dia memang sengaja menyediakan pekerjaan itu khusus baginya. Bukan tak ada tukang cat atau kapur lainnya yang dia kenal dan mau melakukan pekerjaan itu baginya. Tapi dia mesti memberikan kerjaan itu kepadanya, sebab dia justru tahu benar siapa dia, apa dia, bagaimana dia. Dia telah banyak mendengar tentang riwayatnya dan tiba-tiba saja muncul ketika itu hendak dalam dirinya untuk mencoba mencari kenikmatan dalam penyiksaan. Dia si bekas pelukis yang amat berbakat dan amat dikagumi orang, yang kata orang sekotanya amat bahagia ketika istrinya masih ada. Dia itulah orang yang dipilihnya, ditunjuknya untuk mengapur seluruh tembok luar kuburan kota Praja yang ada di bawah pengawasannya itu. Di dalam pekuburan itu, istrinya bekas pelukis yang amat berbakat itu dikubur. Dia ingin menyaksikan tingkah lakunya ketika mengapur itu nantinya. Dia tentulah tahu istrinya dikubur di kuburan yang justru dibagari tembok-tembok itu. Dia, Obseter, berpikiran setan ingin menikmati siksaan serupa itu diderita bekas pelukis. Keinginan ini makin keras mengental dalam dirinya, walau dia tahu belum tiba waktunya untuk menyuruh kapurkan tembok-tembok itu. Bahkan baru saja 2 bulan yang lewat tembok-tembok itu dikapur. Menurut peraturan kota Praja, tembok-tembok itu hanya boleh dikapur 2 kali saja setahun. Dan pada zaman susah serba menghemat seperti sekarang ini, agaknya sekali saja sudah lebih dari cukup. Waktu untuk mengapur berikutnya adalah paling tidak 10 bulan lagi. Tidak demi kenikmatan yang belum pernah dirasakannya selama ini dan yang kini benar-benar ingin dirasakannya. Kalau perlu, dia sendiri akan membiayai pekerjaan mengapur itu, asalkan yang melakukannya adalah satu-satunya orang yang sejak sekian lama telah terselip dalam hatinya itu. Baik, aku menerima, asal kau tahu syarat-syaratku, kemudian berapa upahku bila aku mulai. Geledek seolah menggeger dalam tubuh Obseter kita. Apakah pendengarannya benar? Tapi genggaman panas dari tangan kanan kawan barunya pada seluruh jari-jarinya itu meyakinkannya bahwa pendengarannya memang tak salah. Jadi dia terima. Dia tak berkeberatan mengapur tembok-tembok luar pekuburan, sedang istrinya dikubur di situ. Kemelut dalam dirinya memuncak, nuraninya berbenturan dengan kesediaan dan kebukaan hati kawan barunya yang sejak tadi masih tetap duduk di sampingnya.
menggenggam terus tangan kanannya. Tapi dari langit seolah didengarnya lecut yang lengking sekali atas jantungnya. Awan-awan hitam menguap ke mulutnya reda. Garis-garis keras dan getir melingkari ujung-ujung mulutnya. Sinar kedua matanya kembali reda, menggambarkan suasana pekuburan pada tengah hari yang terik sunyi. Nuraninya mengungsi bagi watak Al-Qujo yang sudah siap mengayunkan pedangnya. "Jadi, kau terima tawaranku?" tanyanya dengan nada geram. "Tak kau dengar apa kataku? Oh ya, paling banyak 5 jam berturut-turut sehari sebelum matahari terbenam. Upahmu kulebihi dari yang pernah kau terima hingga kini. Kau boleh mulai besok pagi dan terimalah ini sebagai uang muka." Persis tengah hari mereka berpisah. Upsetter lari girang pulang ke rumahnya di kompleks pekuburan. Toko kita lari girang ke kedai arak. Untuk kali pertama orang-orang di kedai itu tercengang melihat dia selesai minum tanpa keras-keras meneriakkan nama istrinya, memanggil Tuhan, dan akhirnya tertawa. Untuk kali pertama mereka berkenalan dengan bentuk-bentuk lain dari dirinya. Dia berbahasa sopan dengan nada-nada suara lembut. Ketika dia mau berangkat pulang, dia mengucapkan selamat malam, lalu pergi dengan langkah-langkah sigap dan pasti, sama sekali tak membutuhkan tuntunan orang lain. Sesudah dia pergi, orang-orang di kedai pada melongo, bahkan ada dari mereka yang bingung sama sekali.